Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 4, pada kesempatan ini Bapak akan mengajarkan melalui video ini pelajaran kita di pendidikan agama Islam, yaitu pelajaran 7 dengan judul beriman kepada malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk Allah yang punya ruh tapi tidak punya badan seperti kita. Kalau kita manusia, kita punya badan seperti yang kamu lihat dan yang kamu rasakan pada diri kamu sendiri, dan juga punya ruh yang membuat kita hidup. Dan kalau kita hanya punya jasad saja, maka kita tidak hidup atau mati. Begitu juga dengan malaikat. Malaikat ini Allah ciptakan daripada cahaya. Dia juga makhluk Allah yang berkewajiban menyembah kepada Allah. Namun malaikat tidak diberikan nafsu untuk berbuat jahat atau bermaksiat kepada Allah. Jadi malaikat itu ada yang kerjanya sujud saja, berzikir saja, mencatat kebaikan dan kejahatan manusia saja. Jadi malaikat itu tidak ada rasa lapar, rasa haus, tidak ada ingin punya mobil, punya rumah, dan sebagainya. Keinginan-keinginan itu hanya dimiliki oleh manusia karena manusia memiliki yang namanya nafsu. Baik anak-anak Bapak, malaikat itu banyak sekali jumlahnya, namun yang wajib kita percayai dan kita imani dan wajib tahu namanya ada 10. Bapak akan menyebutkannya dan membimbing anak-anak untuk menghafalnya dengan cara menyanyikan lagu yang berisi tentang nama-nama malaikat. Lagunya adalah Mari mengenal 10 malaikat, dicipta Allah daripada cahaya, ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya, Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Ijrail, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Jadi untuk menghafalnya anak-anak boleh mengikuti lagu yang Bapak contohkan tadi, boleh juga dengan cara sendiri yang anak-anak sukai. Langsung melihat di buku kita di halaman 73 sampai 74. Di sana ada nama-nama malaikat beserta tugasnya. Namun anak-anak Bapak, kita sebagai manusia harus punya keimanan kepada malaikat ini sehingga membuat kita lebih taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak mempercayai adanya malaikat berarti dia bukan orang muslim, bukan orang beriman. Karena beriman kepada malaikat ini ada di rukun iman kita. Rukun iman kita yang kedua yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan barang siapa yang tidak mengimani keenam dari rukun iman kita ini, maka batallah keimanannya dan disebut juga bukan orang yang beriman. Anak-anak Bapak, kelas 4, kita mengetahui bahwasanya semua perbuatan kita ini diawasi oleh malaikat Raqib dan Atid. Raqib dan Atid ini mengawasi kita dan mencatat amal baik kita. Raqib yang mencatat amal kebaikan dan Atid yang mencatat amal keburukan. Jadi kalau kita yakin bahwasanya ada malaikat yang mengawasi kita, maka kita harus lebih hati-hati dalam berbuat sehingga kita tidak mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, anak-anak Bapak akan sampaikan kepada kamu bahwasanya malaikat-malaikat itu ada tugas-tugasnya. Malaikat Jibril adalah malaikat yang menyampaikan wahyu atau perintah Allah kepada rasul-rasulnya. Pada Nabi kita Nabi Muhammad, malaikat Jibril pernah datang menyerupai manusia atas izin Allah, menyampaikan tentang iman, Islam, dan ihsan. Maka
dengan bukti ini kita meyakini bahwasanya malaikat itu atas izin Allah bisa menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi kita. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini mempunyai tugas menyampaikan rezeki. Ya, bukan membagi rezeki, menyampaikan rezeki. Yang membagi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikannya malaikat Mikail. Malaikat Raqib yang seperti Bapak sebutkan tadi, malaikat Raqib ini mencatat amal-amal baik kita. Dan malaikat Atid, Raqib yang baik, Atid mencatat amal-amal buruk atau kesalahan-kesalahan kita. Ada malaikat Ridwan, ini menjaga pintu surga, malaikat Malik menjaga pintu neraka. Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa makhluk hidup di dunia ini. Dan yang terakhir dan yang kedelapan adalah Mungkar dan Nakir. 8 dan 9 adalah Mungkar dan Nakir. Yang 8 Mungkar, yang 9 Nakir. Mereka adalah malaikat yang menanyakan kepada ruh manusia ketika manusia telah mati dan ruhnya ditanya di dalam kubur atau di alam kubur, yaitu tentang kebaikan dan keburukan yang dibuat dia selama di dunia. Yang terakhir adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini bertugas meniup sang kakala, pertanda hari kiamat telah tiba. Nanti ketika datang masanya yang sama-sama kita tidak ketahui, yaitu hari kiamat, maka bumi akan hancur, ditandai dengan ada suara sang kakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Maka semua bumi dan isinya akan hancur. Baik anak Bapak, itulah yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan ini, nama-nama malaikat dan juga tugas-tugasnya. Harapan Bapak, anak-anak bisa menghafalnya bersama orang tua agar walaupun kita belajar di rumah, tetapi anak-anak bisa mendapat ilmu juga dari guru. Jadi tugas yang Bapak berikan adalah hafalkan 10 nama malaikat dan juga tugas-tugasnya. Jika kamu telah menghafalnya, maka nanti jika kita bertemu, mudah-mudahan setelah pandemi ini berakhir, kita juga akan melaksanakan penyegaran-penyegaran ataupun tanya jawab tentang pelajaran-pelajaran kita. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.